Welcome to the Power of Education channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kecerdasan buatan itu memang menjadi sorotan sentral sejagat raya. Kecerdasan buatan itu incaran yang tak terbendung oleh umat manusia. Betapa tidak, AI bisa menjadi asisten ahli umat manusia. Segala yang diminta dipenuhi dengan sebaik-baiknya. Segala yang diperlukan dipenuhi dengan cepat dan tepat. Tinggal dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan. Sesungguhnya AI merupakan asisten ahli sekaligus asisten pribadi setiap orang yang membutuhkannya. Umat manusia sangat dimudahkan dengan keberadaan AI. Umat manusia sangat terbantu dengan eksistensi AI. Bahkan umat manusia sangat dimanjakan dengan hadirnya AI di tengah peradaban ini. AI hadir dengan segala kompleksitasnya. AI hadir dengan segala kesiapsiagaannya. AI hadir dengan segala keunikannya. AI hadir dengan segala kesempurnaannya. AI hadir dengan segala kecepatan dan ketepatannya. AI hadir memberikan solusi untuk umat manusia yang mengalami kebingungan. AI hadir memberikan jawaban untuk umat manusia yang mengalami kesibukan. AI hadir memaparkan narasi untuk umat manusia yang membutuhkan afirmasi dan penguatan. Ya, AI hadir tidak lebih daripada itu. Tidak menjadi utama, pokok, primer, dan yang amat penting adalah tidak menggantikan kekuatan berpikir manusia. Tidak menggantikan daya konsep umat manusia. Tidak menggantikan integrasi antara daya pikir, daya konsep, dan daya nalar umat manusia. Manusia tetaplah manusia yang tak pernah digantikan oleh AI. Manusia tetaplah manusia yang tak pernah dinominasi oleh AI. AI tetaplah AI yang tidak bisa menggantikan umat manusia. AI tetaplah AI yang tidak lebih dari sistem yang telah dibuat oleh manusia yang berorientasi pada kecerdasan buatan, bukan kecerdasan organik yang bersemayam dalam diri umat manusia. Penuh harap, eksistensi AI tidak menumpukan daya pikir umat manusia dalam memikirkan dan mengelola diri, lingkungan, dan masyarakatnya. Adanya AI tidak memanjakan indera dan organ tubuh umat manusia dalam bergerak dan berlari melakukan perubahan dan perbaikan kehidupan. Kehadiran AI tidak menghantui kecerdasan umat manusia dalam mempertahankan jati diri dalam berperadaban. Lahirnya AI tidak menimbulkan turbulensi akademik dan sosial tatkala daya pikir, daya kritik, daya teliti, serta daya kreatif terus bersemayam dan menguasai diri umat manusia. Kita pernah menyaksikan di tahun 2026 ini ada riset yang dipresentasikan di konferensi internasional di Denmark yang diduga menggunakan AI dan tidak melakukan penelitian lapangan. Padahal dituntut untuk terjun ke beberapa negara sebagai lokus penelitiannya. Bahkan di Hong Kong University ditemukan artikel ilmiah yang memuat referensi fiktif hasil bantuan kecerdasan buatan atau AI. Judul artikel 40 Years or Fertility Transition in Hong Kong yang diterbitkan di jurnal China Population and Development Studies pada Oktober tahun 2025. Artikel itu ditulis oleh mahasiswa tingkat doktoral dan juga salah seorang profesor. Sebagai bentuk tanggung jawab akademik dan moral, profesor itu mengundurkan diri dari beberapa jabatan strategis di kampusnya. Mahasiswa tersebut diberikan sanksi dan artikel ilmiah ditarik oleh penerbit. Sehingga cek dan recheck serta ketelitian mendalam sangat diperlukan dalam menggunakan AI sebagai alat bantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Betapa pentingnya etika, ketelitian, kontrol maupun pengawasan dalam berinteraksi dengan alat bantu seperti AI.
Keberadaan AI tidak mereduksi nilai-nilai kejujuran, kedewasaan, kerjasama, kedisiplinan, komitmen, dan tanggung jawab ketika umat manusia menjaga kendali dalam berinteraksi dengan sesama dan juga membangun interaksi adaptasi dengan teknologi. Kecerdasan organik umat manusia tiada tertandingi dengan makhluk lainnya, bahkan dengan temuan umat manusia itu sendiri. Umat manusia merupakan sentral kecerdasan dalam kehidupan berperadaban. Dengan kecerdasan itulah aksesori dan pelengkap kehidupan yang menjadi alat bantu umat manusia dalam mengarungi samudera kehidupan ditemukan, seperti pesawat terbang, bom, lampu, listrik, komputer, handphone, bahkan AI itu sendiri. Dengan kecerdasan itu pula umat manusia memiliki kemampuan untuk menggunakan dan mengendalikan temuan-temuan itu agar manfaatnya dirasakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kecerdasan itu pula lah umat manusia mampu untuk terus berinovasi dan menemukan alat-alat bantu lain sebagai bukti bahwa eksistensinya terus hidup dan berdaya guna. Kecerdasan umat manusia dengan berbagai jenis dan tingkatan merupakan anugerah yang sejatinya difungsikan dan disyukuri. AI memang berpotensi menjadi ancaman nyata jika dijadikan sebagai kiblat dan penentu yang utama untuk prestasi dan kemajuan umat manusia, sekaligus menjadi kekuatan dahsyat jika menjadi alat bantu umat manusia yang memang secara nyata dijadikan sebagai alat bantu, bukan hanya di bibir manis disebut sebagai alat bantu. Di sanalah letak daya kecerdasan umat manusia untuk mengelola dan mengendalikan temuan-temuan cerdas itu. Daya berpikir umat manusia sejatinya sangat kuat, karena itu anugerah yang telah disematkan. Seringnya menggunakan daya pikir, daya amal, daya teliti, dan daya etos akan menjauhkan umat manusia dari kebuntuan dalam memberdayakan pikiran. Pembiasaan menggunakan daya pikir, daya amal, daya teliti, dan daya etos akan menyeimbangkan ketergantungan umat manusia terhadap alat bantu yang ditemukan sendiri oleh umat manusia, tak terkecuali dengan AI. Dan tatkala sudah sangat bergantung, maka umat manusia akan mengalami kesulitan untuk bergerak dan mengerjakan tugas jika AI tidak berada di sampingnya. Sehat, afiat, dan sukses bersama. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.